Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Bi sanadil muttasil ila al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala qala babu al-waladi qurratul ain. Bab yang menyatakan bahwasanya anak itu adalah penyedap dan penyenang mata memandang. Riwayat daripada Sayyidina Abdurrahman ibni Jubair ibni Nufair an Abi qala jalasna ilal Miqdad ibn al-Aswad yawman famarra bihi rajulun faqala tuba lihataini al-ainaini allataini ra'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalasna ila al-Miqdad ibn al-Aswad. Pada suatu ketika kami duduk di hadapan sahabat Nabi Al-Miqdad ibn al-Aswad. Tiba-tiba melintas seorang laki-laki dan seraya berkata, bahagialah dengan kedua biji mata yang telah memandang dan menatap muka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi la wadidna anna ra'ayna ma ra'aita. Demi Allah, kami menginginkan melihat apa yang Anda lihat. La wadidna anna ra'ayna ma ra'aita wa syahidna ma syahidta. Seronok rasanya kalau dengan kami dapat melihat apa yang Anda saksikan dan juga menyaksikan apa yang pernah Anda buktikan. Fastughdiba faja'altu a'jab. Fastughdib, ternyata Sayyidina Al-Miqdad ibn al-Aswad naik angin. Maksudnya marah dengan ucapan tadi itu. Supaya paham dengan rangkaian ceritanya, Sayyidina Al-Miqdad duduk dengan beberapa orang sahabat dalam satu halaqah. Jadi pada saat ketika itu lewat seseorang di hadapan beliau dan seraya memperkatakan, nikmat betul, sangat-sangat menyeronokkan dengan kedua biji mata yang memandang wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga dengan menyaksikan masyahid peristiwa-peristiwa peperangan-peperangan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya sengaja memang tak pakai mic. Boleh tak dengan kita duduk berapat ke depan, duduk sopan di hadapan Allah dan di rumah Allah agar dengan kita dipandang oleh Allah. Rasanya pengajian kita di sini sejak lebih daripada sekian puluh tahun, takkan dengan kita masih belum mengerti adab-adab dalam majelis ilmu dan juga di rumah Allah. Bagaimana yang sepatutnya pada waktu kita sedang menjadi tetamu Allah akan kena tumpeleng atau tumbuk tampar sama tuanku Sultan Iskandar kalau ada orang duduk menyendar di hadapan beliau. Begitu takutnya rakyat Johor, saya beberapa kali ke Geluang dengan tuanku, tak akan ada yang dari hunjurkan kaki di hadapan beliau. Tapi kenapa kita tidak mempunyai peradaban yang sama pada waktu kita sedang berada di rumah Allah dengan penyaksian daripada para malaikat-malaikat Allah Jalla wa'ala. Tidak lagi dengan manusia yang berkuasa. Malaikat yang akan menjadi saksi, malaikat yang akan memberikan pertolongan, dan juga malaikat yang akan memberikan bantuan kepada kita yang kalau pada waktu dengan jasad kita sudah terkujur di pembaringan dan diletakkan di dalam liang lahatnya masing-masing. Mudah-mudahan dengan majlis demi majlis ada dalam berapa ratus ramai tuh guru yang duduk di tempat saya duduk di sini, tak akan dengan kita masih belum mengerti
peradaban dalam majlis ilmu, dalam majlis zikir bersama para malaikat yang pada waktu dengan kita berada di rumah Allah Jalla wa'ala, kita berani mencabar. Sebutkan saja di mana kira-kira dengan hati kita rasa lebih tenang. Apakah pada waktu kita di office? Apakah hati kita tenang pada waktu kita di rumah? Apakah hati kita tentram pada waktu kita di kelab malam? Apakah hati kita tenang pada waktu kita lagi sedang makan dan minum di restoran? Tidak, demi Allah. Kalau yang pada saat kita berada di rumah Allah Jalla wa'ala tidak kita rasakan ketenangan hati, ketentraman jiwa, maka dengan orang yang seperti itu dimanapun dia berada, dia tidak akan pernah merasa tenang dalam hidupnya. Selalu saja gelisah. Bagaimana dia boleh tenang sedangkan dengan hatinya tidak pernah tenang di rumah Allah Jalla wa'ala? Bagaimana dia boleh sopan santun di hadapan Allah yang pada waktu dia di rumah Allah saja tidak sopan santun? Siapa tahu mungkin itu wali Allah Jalla wa'ala. Siapa tahu mungkin ini akan memberikan syafaat dan pertolongan kepadaku. Siapa tahu mungkin dengan Pak Haji yang duduk atas kursi itu yang akan memberikan syafaat kepada kita nanti pada hari kiamat. Kita tidak tahu. Tanamkan makna dan hakikat-hakikat yang seperti itu supaya pada waktu dengan kita di rumah Allah Jalla wa'ala kita duduk, karena dengan kita mengundang rahmat, karena kita menjuput maghfirah, ingin mendapatkan keampunan, ingin mendapatkan ketenangan, ingin mendapatkan ketentraman, ingin mendapatkan kebahagiaan, bukan kebahagiaan duniawi, kebahagiaan yang kita maksudkan dunia dan akhirat. Maka jangan sampai kita dengan faktor usia yang sudah lanjut atau juga dengan gelar dan sebutan sebagai kiai, tuan guru, maulana, baba, profesor, doktor, siapa saja, jangan sampai dengan gelaran-gelaran yang seperti itu justru menjadi hijab dan penghalang kepada hati kita untuk kita lebih bening, untuk kita lebih tenang, untuk kita lebih khusyuk, untuk kita lebih baik, untuk kita lebih mulia di hadapan Allah Jalla wa'ala. Aku bagi awak makan dan minum secara leluasa. Tadi selera tak pada waktu makannya nyaman. Tadi lalu tak pada waktu makan dan minumnya nikmat. Tadi tenang dan nyenyak pada waktu tidurnya alhamdulillah. Oke, sekarang itu semuanya pemberianku. Aku bagi Anda selera dua waktu makan, aku bagi Anda lalu dua waktu menikmati macam-macam jenis hidangan, aku bagi Anda nyenyak dua waktu tidur, aku sehatkan jasmanimu dan juga aku denyutkan jantungmu secara normal. Alhamdulillah, tidak ada sembarang masalah, tidak ada sembarang problem. Jadi kalau dengan Anda telah menyimak segala yang sempurna daripadaku, telah mendapatkan yang lengkap daripada Allah dengan rezeki yang stabil, penghasilan yang ideal, kesehatan yang baik, ketenangan dan ketentraman yang dapat kalian buktikan, tidak sebagaimana dengan saudara-saudara kalian yang berada di Palestina, yang berada di Syria. Jangankan untuk makan 3 kali sehari, untuk makan 1 kali sehari saja itu pun sangat-sangat syukur sekali. Mana ada peluang mereka untuk datang ke masjid berjamaah? Mana ada peluang mereka untuk datang ke rumah Allah untuk berzikir? Mana ada peluang dan kesempatan mereka untuk membangun yang sudah dibangun pun diruntuhkan oleh orang-orang mereka sendiri? Perang saudara. Apakah kita tidak merasa bersyukur atas nikmat yang Allah bagikan kepada kita? Tapi itu sebagai satu pelajaran, tidak mustahil pada satu ketika nanti, mungkin itu dengan pahaman yang ekstrim, mungkin juga dengan Salafi dan Wahabi dan juga dengan Syiahnya, tidak mustahil kita akan jadi tontonan dunia pada satu ketika, di mana suasana yang mampu untuk mengelakkan negara daripada malapetaka bukan dengan kasbarnya, bukan dengan kelang arak yang terbesar, bukan dengan kelab-kelab malamnya, bukan juga dengan kelab-kelab telanjangnya. Demi Allah, bukan dengan hotel-hotel bintang 5-nya, bukan juga dengan kebinitnya, bukan juga dengan airport KLIA 1 dan 2-nya yang mampu untuk mengelakkan kita daripada musibah. Tatapan rahmat daripada Allah. Allah berfirman,
aku berencana untuk menurunkan azab kepada satu bangsa, kepada satu negara, kepada satu daerah, kepada satu tempat. Tapi seketika aku melihat jamaah masjid yang penuh dengan rasa kasih sayang antara sesama mereka, penuh rasa kasih sayang, tidak satu di sana, satu di sini. Keadaan yang berlaku di masjid-masjid kita itu boleh mengundang murka Allah, bukan mahabbah dan kasih sayang daripada Allah. Seketika aku melihat jamaah masjid yang penuh dengan rasa kasih sayang antara sesama mereka, wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Tanyakan kepada orang yang tidak ada sopan santunnya di rumah Allah, boleh bangun salat tahajud tak? Boleh berzikir secara istiqomah tak? Boleh puasa Senin Kamis tak? Boleh berzikir secara cukup tak? Jawabannya tidak. Sebab Anda tidak dilihat oleh Allah, sebab Anda tidak diperhatikan oleh Allah. Kenapa? Sebab kamu tidak memuliakan syiar agama Allah. Silakan Anda tampil dengan duit sebanyak apapun, kekayaan sebanyak apapun, kedudukan setinggi apapun, kalau saya tidak mendapatkan tatapan rahmat daripada yang satu, itu tidak ada artinya. Jadi jangan merasa ego dan sombong. Seketika dipanggil, yang sudah selesai diminta maju ke depan, duduk berapat-rapat. Jangan ada sifat ego, jangan ada sifat angkuh, jangan ada sifat sombong. Sombong tidak membawa kemuliaan di sisi Allah Jalla wa'ala. Mungkin kita hebat dipandang oleh makhluk, tapi dipandang kerdil dan hina di sisi Allah Jalla wa'ala. Jadi saya berharap pengajian-pengajian yang seperti ini dengan siapapun yang duduk, dengan kitab apapun yang kita pelajari, kita belajar duduk berkerumun, kita belajar duduk bersama. Pangkatku, kedudukanku, jabatanku, hartaku, datukku, tan sriku, datuk sriku, itu semuanya tidak dipandang oleh Allah Jalla wa'ala. Allah pandang hati dan amalannya. Bagaimana dengan amalanmu? Bagaimana dengan hatimu? Apakah masih dipenuhi hati kita dengan sifat takabur, dengan sifat hasud dengki, dengan sifat riya dan sum'ah? Waliyadzubillah. Maka seketika dengan kita sehati, seketika dengan kita bersama di rumah Allah, dengan ramah tamahnya, dengan hormat dan ta'zimnya, dengan mahabbah dan kasih sayangnya, macam mana yang kalau pada waktu kita saja melihat anak-anak kita berkasih sayang, abang mengasihi, menyayangi adiknya, adik hormat, takzim, cium tangan abangnya. Begitulah keadaan daripada anak keluarga kita, yang kalau tanpa diminta pun kita langsung pergi ke restoran, kita pergi ke pekan, kita beli makanan untuk kita makan bersama mereka. Yang kadang-kadang kita belikan bisikal, kita belikan motor, kadang-kadang kita belikan keperluan tanpa diminta oleh mereka. Kenapa? Karena hati kita seronok, karena hati kita senang melihat kerukunan, keramah tamahan, keharmonian antara keluarga, antara adik-beradik dan juga antara kita sesama keluarga. Bagaimana kalau pada waktu yang menatap keadaan kita, yang melihat langsung ke dalam hati, yaitu Allah Jalla wa'ala. Nabi kita bersabda, innama yarhamullahu min ibadihi rahama. Allah hanya semata-mata memberikan rahmat kepada orang-orang yang mempunyai sifat rahmah, sifat mahabbah, kasih sayang antara sesama mereka. Itu target. Di masjid-masjid diadakan pengajian, di surau-surau diadakan pengajian. Kenapa? Para sahabat Nabi kita berkumpul. Baru-baru ini saya pergi ke Lombok, saya berhadapan dengan ribuan manusia. Di antara daripada yang membanggakan orang-orang tabligh. Orang-orang tabligh ilmunya tak banyak mana, pengajiannya tak banyak mana, pengalaman agamanya pun juga tak banyak mana. Ada di antara daripada mereka baru saja 1 bulan ikut jamaah, tapi mereka praktekkan. Coba tanya diri masing-masing, dalam berapa ramai saudara-saudara kita yang sudah pernah kita Islamkan? Dalam berapa ramai orang-orang yang terbimbing dengan kita? Kenapa keberadaan kita masih belum mampu untuk memberikan imbasan dan lempiasan yang bagus? Kita orang bagus, tapi kenapa kebagusan kita tidak sampai kepada orang lain? Kita orang baik, tapi kenapa kebaikan kita tidak sampai kepada orang lain?
Orang-orang tabligh saya perhatikan dengan penampilan yang sederhana, dengan pakaian yang sederhana, tapi Allah karuniakan bermacam-macam kemuliaan kepada mereka. Yang paling hebat sekali, dalam berapa ramai orang-orang masuk Islam, Datu Mufti pun tak boleh mendapatkan kemuliaan yang semacam itu. Mufti ramai di tempat kita, ulama ramai di tempat kita, tapi kenapa tidak Allah anugerahkan kepada ulama-ulama kita dan mufti-mufti kita untuk mencuit hati orang Hindu, Buddha, Cina yang tidak ada agama untuk masuk agama Islam? Kenapa? Jawabannya jelas. Sebab karena kita di kalangan ulama, satu dengan keegoan yang tinggi, kemudian yang kedua kita tidak mengamalkan ilmu pengetahuan yang kita pelajari. Tuh guru hanya setakat bersyarah saja, tapi tidak amal. Tak kisah, situ dengan handphonenya tak peduli, itu dengan WhatsAppnya tak peduli, itu dengan Facebooknya tak kisah. Tuh gurunya pun juga menggunakan benda yang sama, dicemarkan rumah Allah Jalla wa'ala. Orang tapi saya perhatikan amalannya kayu Arab, perasaan siwak. Kemudian yang kedua baju diangkat sampai ke pertengahan petis. Kemudian yang ketiga salat jamaahnya terjaga betul. Kalau Allah anugerahkan salat berjamaah itu pada tiap waktu, itu nikmat betul-betul luar biasa. Lebih mewah daripada Jaguar dengan Lamborghini dan juga dengan banglo-banglo besar yang kalau dengan nilainya sampai triliun juta dolar sekalipun tetap masih belum sebanding, masih belum setanding. Allah berikan taufik hidayah kepada seseorang dengan begitu mudahnya datang ke rumah Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak ada sekatan, tidak ada halangan, tidak ada gangguan. Begitu mudah dengan kedua belah kaki kita langkahkan. Siang hari tadi itu selepas kita melaksanakan salat Jumat, begitu mudah dan nikmatnya kita membaca tasbih. Subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah. Masya Allah, nikmat sekali. Pahami yang itu. Tanyakan kepada diri kita masing-masing. Tadi yang dipimpin oleh imam, tasbih yang 33 kali itu cukup tak? Tahmid yang 33 kali cukup tak? Takbir yang 33 kali cukup tak? Mungkin dengan jawabannya ada yang cukup, tapi banyak yang tidak cukup. Sebab karena kita tidak menghitung. Kadang-kadang imam yang membimbing pun kadang-kadang hitungannya tersilap. Kemarin saya sembahyang di Masjid Ar-Ridwan, hitungannya saya hitung, saya usaha untuk tepat dengan hitungannya, tapi ternyata masih kurang dalam 5 kali lagi, karena lebih cepat mulut membaca daripada hitungan menghitung. Maaf, lebih cepat tangan menghitung daripada mulut membaca. Cukup dengan hitungan, tapi tidak cukup dengan bacaan. Kenapa Allah tak bagi kita berzikir cukup? Kalau kita tidak dijemput datang oleh Tuhanku, berarti kita ada masalah. Ini tetangga, kenapa tidak jemput kita pada kenduri kawinnya? Ini teman, kenapa tidak jemput kita pada masa kenduri anak Anda atau adik beradiknya? Itu berarti kita ada masalah dengan orang tadi itu. Macam itu juga kita dengan Sang Pencipta. Kalau Allah tak bagi kita datang ke masjid, kalau Allah tak bagi kita beramal secara cukup, kalau Allah tak bagi kita ketenangan dan ketentraman jiwa di rumah Allah Jalla wa'ala, berarti masih ada hijab, masih ada penangkal-penangkal yang ada di dalam diri. Tengok ijtima' daripada mereka. Kalau jemaah haji kita sekarang ini sedang berkumpul di padang Arafah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Tidak ada yang mampu mengimbangi, menandingi kemuliaan, anugerah, pahala, curahan rahmat dan maghfirah Allah kepada para jamaah haji dan umrah yang di tanah suci Mekah dan Madinah selain daripada majlis-majlis yang seperti ini. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa dengan talbiyah yang mereka lantunkan. Insya Allah pada hari Arafah nanti kira-kira dalam 25 harian menyusul, mereka akan berwukuf di padang Arafah. Ijtima' perhimpunan Tunggi betul sebutannya,
atau juga di Rewen ataupun juga di Nizamuddin, itu juga mengumpulkan sampai 3-4 jutaan manusia tanpa sound system yang canggih. Semana tergugah hati orang-orang untuk berkumpul hanya untuk pikir agama, bukan komprehensi untuk politik, bukan untuk ekonomi, tapi untuk masa depan yang sebatang kara ini yang perlu kita selamatkan. Kalau orang lain tak terselamat, mereka tidak akan mampu untuk menggugurkan kita daripada posisi kita kalau pada waktu kita selamat. Sebaliknya waliyadzubillah, kalau orang lain terselamat semuanya, sementara dengan dia tidak selamat, orang lain tidak akan mampu untuk menyelamatkan orang yang terjerumus ke dalam lembah murka Allah Jalla wa'ala. Maka kita buka wawasan kita, kita dengar, kita pahami, kita amati, kita masukkan ke dalam hati, agar dengan kita menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam perhimpunan-perhimpunan yang saya perhatikan, sedikit ilmu tapi amalnya banyak, sedikit ilmu tapi dipraktekkan. Jadi biasanya selepas assalamualaikum, assalamualaikum ke kanan dan ke kiri, selesai wirid, insyaallah nanti selepas ba'diyah kita ada ijtima'. Jadi sebelum disuruh untuk berkerumun, semuanya sudah berkerumun berapat. Perumpamaan majlis nabawi, majlis di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kita tahu, tapi kenapa kita tidak amal? Oh, saya kan sehat, alhamdulillah. Apa yang ente sebut itu, yang kamu sebut itu tak ada apa-apanya dalam hidup saya. Makan lalu tidurnya betul, tapi kita di sisi Allah bagaimana? Yang pada saat ada sifat keengganan itu saja, itu sudah merupakan penyakit yang merebak di dalam hati. Egonya kena duit. Banyak mana duit yang kita miliki? Apakah sebanyak hartanya Qarun? Banyak mana ilmu yang kita miliki? Iblis lebih hebat daripada kita yang ada ilmu pengetahuan, tapi dikenakan kena sombong, dikenakan kena hasud dengki, disebabkan kena ada sifat ego atau egois. Syaitan, iblis dilaknat dan dikutuk oleh Allah Jalla wa'ala. Untuk apa kita datang ke majlis-majlis yang seperti ini? Satu, untuk kita belajar kebersamaan. Yang kedua, untuk kita belajar tawadhu, untuk kita belajar rendah diri. Yang kedua, ya Allah, bimbinglah kami kepada jalan yang lurus, beningkan dan tentramkan hati kami. Jadi diibaratkan kalau seandainya terjatuh daun akan terjatuh ke kepala salah seorang daripada mereka. Maka kita orang Melayu, yang menurut orang Arab, Melayu itu peradabannya tinggi, sopan satunya tinggi. Boleh tak dengan kita di majlis-majlis ilmu? Bukan malam hari ini saja, tiap malam. Kalau pada waktu kita ditakdirkan, diberikan kemudahan untuk hadir, yang dengan kita berada di depan. Tidak ada istilah segan dan malu dalam dunia ibadah. Malu kalau pada waktu kita dilihat, pada waktu kita ada di stadium. Malu kalau pada waktu dengan kita lihat di tepi pantai, sambil menyampi kita orang yang begir dan setengah telanjang. Malu kalau kita berada di gelap-gelap malam. Tak perlu malu kalau pada waktu kita di rumah Allah, sebab Allah akan menatap dan juga akan melihat orang-orang yang ada di hadapan. Nabi kita bersabda, wala yazalu qaumun yata'akhirun, senantiasa dengan satu kumpulan kaum itu ke belakang melambatkan diri, sehingga dengan mereka dikebelakangkan hatta yuakhirah humullah, sehingga mereka dikebelakangkan oleh Allah. Ekonominya di depan, tapi ekonomi yang di depan tadi itu macam mana dengan amalan persiapan untuk masa depan? Ekonominya mantap, politiknya mantap, tapi mana batang hidungnya dalam sembahyang 5 waktu? Tapi mana batang hidungnya pada waktu orang beramal malam Jumat? Tapi mana batang hidungnya dengan amalan-amalan sunnah? Tapi mana batang hidungnya dengan sunnah qabliyah dan ba'diyahnya? Kenapa sampai kita tidak dipilih? Kita risau kalau kita tidak dapat untung banyak. Kita sedih kalau kita tidak mendapatkan habuan yang memuaskan. Kita betul-betul gundah. Pikiran kita tidak tenang kalau seandainya kita tidak jadi dapat untung sesuai dengan yang kita targetkan. Tapi hati kita tidak pernah gundah kalau pada waktu dengan perjalanan waktu kita menuju Allah tidak stabil. Pada hari subuh, pada subuh tadi itu tak ke masjid, zuhur terlambat, asar tertidur, maghrib mengantuk.
Isya di belakang. Itu kita tidak risau keadaan kita yang seperti itu, dan tidak ada upaya untuk kita memperbaikinya. Banyak faktor, mungkin diantaranya doa daripada orang ramai, mungkin diantaranya doa daripada para malaikat, mungkin diantaranya doa daripada makhluk-makhluk gaib, mungkin juga doa daripada bangunan, kipas, ekon, lampu, tembok, itu juga dengan tiang, kapet, mimbar yang ada di sekeliling kita. Restu Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, sesungguhnya segenap makhluk di langit dan di bumi memohonkan keampunan kepada orang-orang yang mengajarkan kebajikan. Riwayat kepada orang yang mengaji, innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yasna. Sesungguhnya para malaikat menghamparkan sayap-sayapnya kepada orang-orang yang menuntut ilmu, orang yang mengaji, orang yang hadir kuliah di majlis pengajian karena mereka restu. Bayangkan siapa kita dan siapa mereka. Bagaimana dengan malaikat begitu hormat dan takzimnya. Patutlah orang yang dengan malaikat tidak terbang atau juga tidak ke sana dan kemari, bertimbun, terkumpul, tindih mendidih antara satu sama yang lain, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, hanya mengerumuni majlis-majlis zikir, majlis-majlis ilmu, karena terlampau seronoknya mereka, dan memang mereka ditugaskan oleh Allah untuk datang mengunjungi majlis-majlis zikir, halakah-halakah taklim di rumah Allah Jalla wa'ala. Patut tak kalau kita kurang sopan dengan mereka? Patut tak kalau kaki kita hunjurkan di hadapan mereka? Oh, saya tak nampak, Syekh. Saya tak melihat. Kalau saya tengok, saya akan hormat dan sopan dengan mereka. Nih, dengan angin kipas yang begitu kuat, terasa tak anginnya? Mana dapat dilihat. Kita tak nampak mana anginnya, kita tak nampak macam mana sejuknya, kita tak nampak macam mana ekornya, kita tak nampak macam mana hembusan daripada angin daripada kipas kita yang besar ini. Ini baru salah satu daripada makhluk. Itu kalau kita hubungkan switchnya, kita tekan, lampu akan menyala. Boleh tengok tak? Pernah tengok takaran itu macam mana bentuknya? Bagaimana tangan kita sampai terperanjat kalau pada waktu kita tersentuh karan? Itu tidak dapat dilihat. Kita sebagai orang yang beriman, antu'mina billahi wa malaikatihi, Allah berfirman, yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman dengan perkara-perkara gaib, itu yang dinyatakan di dalam ayat kedua daripada surah Baqarah, Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Tengok, Allah yang Maha mengetahui tentang makna daripada Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi, itulah kitab yang tidak dibimbangkan dan yang tidak diragukan, bimbingan kepada orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa? Yang beriman dengan perkara-perkara gaib. Nabi kita bersabda, dalam perhimpunan seperti ini turun rahmat, curahan, maghfirah dan ketenangan hati dan jiwa. Pastikan, check up dulu rohaninya. Depan pakai spesialis guru mursyid. Apakah batin kita bersih? Apakah rohani kita sehat? Rasakan pada waktu kita duduk di masjid. Untuk kita men-check up dan juga untuk kita memastikan, pastikan keadaan kita pada waktu kita lagi berzikir, pada waktu kita lagi sedang beretikaf, pada waktu kita lagi sedang berada di rumah Allah, pada waktu kita bersama kawan-kawan di majlis ilmu. Ada ketentraman jiwa tak? Ada ketenangan hati tak? Atau kita gelisah seperti ikan di atas tempat yang kering, atau pada saat airnya kurang? Posisi 16 macam posisi duduk, hunjur tak selesa, sila tak selesa, angkat tak selesa, hunjur tak selesa, baring tak selesa. Bagaimana di tempat yang orang boleh tenang hati dan perasaannya, ternyata kita tidak tenang, berarti kita ada penyakit. Berarti kita ada masalah batin kita, rohani kita, ada permasalahan yang perlu kita perbetulkan dan juga yang perlu kita perbaiki. Kembali kepada cerita para sahabat. Jadi saya menghimbau
kalau berkenan dan mudah-mudahan majlis yang diadakan di sini dengan sesiapa saja yang tua, orang tua saya, yang sebaya sama bersaudara, yang mudaan adik saya, yang kecilan anak saya sudah berumur 56 tahun. Jadi rasa-rasanya wajar saja kalau saya menghimbau seperti itu dengan orang-orang tua kami. Duduk sopanlah di rumah Allah Jalla wa'ala. Jangan ikut stay kita seperti pada waktu kita menonton. Jangan ikut stay kita pada waktu kita santai di rumah dengan anak dan cucu. Ini di rumah Allah Jalla wa'ala. Nabi kita bersabda, at-taqwa hahuna. Ketakwaan itu letaknya di sini. Kalau hati itu sudah bertakwa, maka dengan organ anggota tubuh itu akan restu dan juga akan terkawal dengan bimbingan ihdinas siratal mustaqim. Malaikat-malaikat datang berkerumun dan juga dengan curahan rahmah, maghfirah Allah lempahkan. Di samping juga wa nazalat alaihimus sakinatu, akan Allah turunkan ketenangan dan ketentraman jiwa di dalam hati mereka, di dalam diri pribadi mereka. Wa dzakarahumullahu biman indah. Allah akan perbanggakan kita yang berkerumun di rumah Allah di majelis ilmu kepada para malaikat-malaikatnya. Ya malaikati, wahai para malaikat-malaikatku, saksikanlah aku telah memberikan keampunan kepada mereka. Misal saja, kalau seandainya ada atlet mainnya tidak keru-keruan terus dapat medali emas, kita komplain. Kita katakan nggak layak, mainnya nggak keru-keruan seperti itu. Peradabannya kurang sopan. Cara pertandingannya tidak bagus, semuanya komplain. Malaikat pun juga komplain saat ketika kita mendapatkan keampunan Allah. Yang pada saat dengan kita tidak sopan santun di rumah yang amat mulia di sisi Allah Jalla wa'ala. Waktu Isya sudah masuk 3 menit. Boleh tak disekat? Tidak boleh disekat. Umur tidak dapat diberhentikan. Sehebat apapun manusianya, siapapun orangnya, tidak akan mampu untuk menyekat perjalanan waktu. Maka sebelum kita kembali kepada Allah, mungkin kita masih ada 10 tahun lagi, mungkin juga ada 13 tahun, mungkin ada 30 tahun. Belajarlah pada detik-detik terakhir kita sebelum kita dijemput oleh Allah, ternyata kita orang yang santun di rumah Allah, ternyata kita orang yang sopan di majelis ilmu, ternyata kita orang yang mempunyai peradaban yang baik di kalangan para malaikat-malaikat Allah Jalla wa'ala. Secara jujur di rumah jelas kita tidak seperti itu. Secara pasti jelas dengan kita santai. Memang itu tampaknya untuk kita santai. Takkan dengan kita duduk khusyuk di rumah kita, nonton TV, terus dengan niat sengaja aku beretikaf di depan TV 3 karena Allah. Tak ada. Takkan dengan kita duduk iftiras dan juga tawarruk sambil mengingat Allah Jalla wa'ala pada waktu kita lagi sedang santai dengan keluarga, atau juga pada waktu kita makan, atau pada waktu kita lagi sedang bersama pasangan istri, pasangan kita suami istri. Pada waktu kita lagi bersama istri dengan melakukan hubungan intim, apakah dengan kita berzikir, kita tundukkan kepala, atau dengan tangan kita, gerak kita semuanya sudah tahu apa yang kita buat pada saat ketika itu, apa yang kita lakukan? Memang itu sewajarnya, memang itu sepatutnya, sesuai dengan keadaannya. Takkan tawadhu di waktu depan istri, tak berani tengok, tak berani selak, tak berani buka minta maaf, lucah lagi nih. Tawadhu sangat. Nah, tawadhu itu di masjid, sopan santun itu di rumah Allah. Tapi pada waktu kita dengan istri, ibarat yang diibaratkan, yang dengan kita laksana anak patung dengan istri. Nak dia mainkan seperti apa, kita juga sebaliknya. Jadi kita posisikan kita nak belajar demi Allah, saya tidak ada kepentingan apa-apa, tapi risau, kesian. Saya tahu tuh Pak yang keluar tadi itu rasa geram dengan saya tahu, karena saya cakap macam tuh. Saya tidak ingin, saya tidak menjalankan amanat dan tanggung jawab saya sebagai seorang dai. Saya diberikan sedikit ilmu, diberikan peluang untuk berjumpa dengan ulama-ulama besar pada waktu di Mekah dan di Madinah, juga pada waktu di Mesir. Ada di antara daripada mereka yang mendapatkan gelaran sebagai wali kutub, seperti Syekhuna Al-Imam Al-Allama Al-Faqih, itu dengan Syekh Abdul Qadir As-Segaf rahimahullahu ta'ala, Syekh Alwi Maliki. Baru-baru ini saya baca dalam Facebook
keterangan ulasan daripada Habib Hasan Bahar yang kata beliau, yang pada saat petugas-petugas daripada kerajaan Arab Saudi di Mekah secara khusus nak mengorek kubur beliau, sebab karena sudah berusaha 1,5 tahun, kubur siapapun akan dikorek dan juga tulang bilulangnya akan dikumpulkan. Ternyata setelah 1,5 tahun dikuburkan, jasad beliau masih utuh, keciuman bau harum sungguh, ditutup kembali. 5 tahun kemudian benda yang sama, sebab sudah lebih daripada nisab waktu, ternyata yang keciuman bau wangi, bau harum, di samping juga dengan jasad masih itu tidak ada yang berubah. Itu guru kita, itu guru kami, Sayyid Muhammad Alwi Maliki. Jadi takkan dengan kita meremehkan kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan hanya untuk mendapatkan segelintir atau sedikit sanjungan dan pujian sehingga kita toleransi. Tidak. Mungkin kalau saya masih usia 20-an, saya biarkan saja berusaha seperti apapun, saya akan raikan mereka. Tapi setelah saya berusia 56 tahun, saya punya kewajiban untuk menegur siapapun manusianya, untuk memberikan peringatan. Mungkin saya nampak kelihatan garang di Malaysia, tidak masalah. Mereka nak komen seperti apapun tidak problem, sebab kita akan berjumpa dan juga kita akan bertemu nanti di hadapan Allah Jalla wa'ala. Setelah dilihat, Masya Allah Tabarakallah, jadi karena akan dipindahkan, ternyata jasad masih utuh, maka mereka nak kemaskan balik kain kafan. Posisi anggota setelah dikuburkan 5 tahun, ternyata justru kuku beliau nampak kelihatan panjang, rambut nampak kelihatan tumbuh dan bertambah. Ini informasi yang tersebar dalam Facebook melalui salah seorang daripada murid beliau yang mempunyai pondok pesantren besar, itu Ma'had Al-Lughah Al-Arabiyah yang ada di Surabaya. Lupa saya nama tempat berkenaan, itu oleh Habib Hasan Baharun hafizahullah taala. Nah, kita alhamdulillah dapat anugerah, diberikan kemuliaan untuk berjumpa dengan orang-orang hebat seperti itu. Maka kita inginkan kemuliaan daripada orang-orang yang mulia, kehusuan daripada orang-orang yang khusyuk, ketenangan dan ketentraman jiwa sebagaimana Allah pacakkan, Allah sematkan ke dalam hati mereka. Mudah-mudahan dapat dipahami bahasa yang kita sampaikan. Insyaallah selepas adzan Isya berkumandang, yang ada sebarang soalan diajukan dan saya akan bacakan hadis yang belum terbaca tadi itu, dikenakan karena mikrofon kita rusak tadi pada permulaannya. Hadza wabillahi taufiq. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Hadis yang ke-63. Dengari hadis ini dengan baik. Riwayat daripada Sayyidina Abdurrahman bin Jubair, meriwayatkan daripada orang tua beliau Jubair ibni Nufair. Beliau berkata, kami duduk di samping Al-Miqdad ibn Al-Aswad. Al-Miqdad ibn Al-Aswad adalah salah seorang daripada sahabat Nabi dan teman baik baginda Ali karamallahu wajhah. Tiba-tiba ada seseorang melintas lewat di hadapan beliau dan seraya berkata, toba seronok dan bahagianya dengan kedua mata awak yang pernah menatap melihat wajah baginda Nabi. Toba seronoknya, nikmatnya mata kamu itu karena pernah melihat wajah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Toba lihatainil ainainil lataini ra'ata Rasulullah. Wallahi demi Allah, lawadidna anak kami juga menginginkan, kami juga berkeinginan, yang kami juga berpeluang untuk menatap melihat wajah baginda Rasulullah sebagaimana awak melihatnya, dan juga menyaksikan sebagaimana kamu menyaksikannya. Tahu-tanya Sayyidina Miqdad tadi itu marah, padahal kan tak ada apa-apa kan, seronoknya. Oh, Haji sempat berjumpa kak? Sempat. Oh, masya Allah, tabarakallah. Nikmat betul mata Tuhan. Nikmat betul waktu dan detik-detik kesempatan Tuhan yang seketika sempat bersama baginda Nabi dengan tatapan pandangan mata melihat kepada wajah Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah kata? Kan kita katakan seronok sangat sampean atau awak pada saat berjumpa dengan Perdana Menteri. Salahkah? Tak salah. Tapi Sayyidina Miqdad marah saat ketika diucapkan kata-kata semacam itu.
maka aku pun juga jadi heran. Jadi kata Jubair, aku jadi heran kenapa macam mana sampai dengan sahabat Nabi kita tadi itu jadi marah. Maka la ilaha khaira, dia tidak memperkatakan melainkan suatu perkara yang elok. Kemudian dengan baru belum memberikan tatapan, pandangan, tumpuan kepada kami. Sayyidina Miqdad ibn Aswad menghadap kami pada seketika itu. Beliau berkata, ma yaj'alur rajulu, apa yang membuat dengan seseorang berangan-angan, mengangan-angankan suatu peristiwa, suatu keadaan yang telah digaibkan, yang telah disembunyikan oleh Allah Jalla wa'ala. Apa yang membuat kalian mengangan-angankan sesuatu yang kalian tidak menyaksikannya, yang kalian tidak tahu dan tidak hidup pada saat ketika itu? La yadri, dia tidak tahu. Yang kalau seandainya dia menyaksikan macam mana keadaannya pada saat ketika itu. Kan mungkin dengan kita, seronoknya para sahabat berjumpa baginda Nabi. Seandainya kita juga berpeluang untuk sekali dengan mereka, syukur untuk sekali dengan mereka kalau beriman seperti mereka. Kalau seperti jadi Abu Jahal macam mana? Tengok juga. Itu maksud daripada Sayyidina Miqdad tadi itu. Apa yang membuat kamu merasa seronok? Karena dengan kami pernah melihat dan juga pernah berjumpa dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu satu kejadian dan juga satu peristiwa yang telah lalu, yang telah silam, yang dia tidak tahu seandainya dia menyaksikan baginda apakah dia beriman atau tidak. Wallahi demi Allah, laqad hadara, telah hadir, telah diutus baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad hadara, telah hadir baginda Nabi. Laqad hadara, telah menyaksikan kebangkitan, kelahiran, kebangkitan, pentauliahan baginda Nabi sebagai Nabi dan Rasul. Aqwamun, telah disaksikan oleh kumpulan kaum yang Allah campakkan mereka semuanya ke dalam lembah api neraka. Padahal mereka tengok, padahal mereka duk sekali, padahal mereka ada hubungan keluarga dengan beliau. Kabbahumullahu ala manakhirihim, Allah campakkan mereka ke dalam api neraka, ke dalam neraka jahanam, di saat mereka tidak memperkenankan seruan beliau dan tidak mempercayainya. Awala tahmadunallah, tidakkah sepatutnya dengan kalian bersyukur, mengucapkan alhamdulillah di saat Allah lahirkan kita ke dunia yang dengan kita tidak mengenal selain Allah. Syukur alhamdulillah pada saat kita dilahirkan ke dunia, yang pada waktu Allah utus kita ke dunia yang dengan kita tidak mengenal selain Allah. Fatusaddiquna bima ja'a bi nabiyukum, dan kalian percaya dengan segala ajaran agama yang dibawa oleh nabi kalian. Laqad kufitumul bala'a bi ghairikum, kalian sudah terselamatkan dengan perantaraan orang lain. Jihad dengan mereka, perjuangan dengan mereka, pengorbanan dengan mereka, peperangan dengan mereka. Alhamdulillah. Apakah dengan kita sehingga sampai dengan kita ditindikan batu ke perut kita seperti Sayyidina Bilal? Apakah dengan seumpama muslimah kita itu ditombak di kemaluan sampai mati seperti Sayyidatuna Sumayyah? Tidak ada. Kita Allah lahirkan ke dunia, alhamdulillah, daripada mak dan ayah yang beragama Islam. Tidak ada peperangan, tidak ada perjuangan. Kita sudah mengecap dan menikmati kemerdekaan sejak pada tahun 57. Yang angkat senjata, yang mencabar kematian, yang melawan musuh, itu adalah tuan prajurit-prajurit dan juga pejuang-pejuang kita. Dan sebelumnya itu di kalangan para sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qad kufitum, telah tercukupkan bala dengan selain daripada kalian. Demi Allah, Allah telah mengutus baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala asyaddi halin, dalam keadaan yang paling dahsyat, dalam keadaan yang paling sadis. Di saat Allah mengutus seorang nabi fi patratin wa jahiliyatin, dalam masa jahiliyah amya, kehidupan yang membabi buta, yang baik itu buruk, yang buruk itu baik, yang ideal itu jelek, yang jelek itu ideal. Telah Allah utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam suasana kebodohan, kejahilan yang membabi buta. Mereka melihat tidak ada agama yang lebih afdal daripada menyembah patung dan berhala. Maka dalam suasana seperti itu
Allah utus baginda Rasulullah SAW untuk memilih dan memilah dan membeda-bedakan antara yang hak dengan yang batil. Wa farraqa bihi bainal walidi wa waladihi, dan dengan agama yang benar terpisah antara orang tua dengan anaknya. Anaknya tetap subati dengan sembahannya patung dan berhala, orang tuanya masuk Islam. Sebaliknya orang tuanya tetap subati dengan patung dan berhalanya, sementara anak cucunya masuk Islam. Sehingga in kana rajulu, dengan seorang laki-laki melihat anaknya, orang tuanya atau saudaranya kafir, sehingga dengan seseorang melihat orang tuanya ataupun juga anaknya ataupun juga saudaranya dalam keadaan kafir, sedangkan Allah telah membuka pintu hatinya, kunci hatinya, sehingga dia percaya dan beriman kepada Allah, dan dia meyakini kalau orang tuanya itu mati, niscayalah dia akan masuk neraka. Wa ya'lam annahu in halaka dakhala nar fala taqarra ainuh, maka matanya tidak terasa nikmat, tidak ada kesejukan mata memandang, sebab dia meyakini kalau dia meninggal dunia dalam keadaan seperti itu, niscayalah dia akan disambut oleh siksaan api neraka jahanam. Itu keyakinan yang tersebar di dalam hati mereka. Tapi nak buat lagu mana? Diajak, dirayu, dibujuk, ditarkib, tetap juga mereka tidak mau menerima kebenaran. Bapak masuk Islam, anak tidak. Anak masuk Islam, bapak tidak. Semuanya masuk, keluarga semuanya. Tapi ternyata satu daripada Tuhan mereka tetap berkeras kepala. Jadi sifat berkeras kepala baik dahulu sampai pada zaman kita sekarang merupakan sifat yang paling tercela. Qala wa ya'lam, dan dia meyakini kalau bapaknya yang kafir, anaknya yang kafir, saudaranya yang kafir itu meninggal dunia, niscayalah dia akan masuk neraka. Maka dia pun merasa tidak nyaman dan tidak harmoni dalam kehidupannya. Wa huwa ya'lam anna habibahu, dia meyakini bahwasanya kekasihnya di dalam neraka. Wa annaha allati qala Allah tabaraka wa taala, itulah golongan yang Allah firmankan di dalam ayat, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina, orang-orang yang berkata, ya Allah, hablana, berikanlah kepada kami daripada istri-istri kami, duriat-duriat kami, qurrata ayun, ketenangan, kenyamanan, kenikmatan mata kita memandang. Seronok tak kalau pada waktu kita makan nikmat di sebuah restoran, anak cucu kita ada sekali. Suami kadang-kadang tak terasa nikmat sangat. Kenapa? Karena istri tidak ikut sekali. Begitu juga sebaliknya, nikmat betul masya Allah tabarakallah pada waktu kita berkelah, kita makan lalu sampai habis, anak cucu kita juga makan lalu sampai habis. Nikmat rasanya saat ketika kita melihat suasana seperti itu. Jadi persaudaraan yang terjalin antara kita umat Islam, persaudaraan yang membuat hati kita tidak tentram, tidak nyaman, tidak merasa bahagia, kecuali kalau pada waktu dengan saudara-saudara kita juga mendapatkan kebahagiaan yang sama, rasa tidak nyaman. Dan memang itu sepatutnya pada waktu dengan kita menikmati kenikmatan aman, sejahtera di negara kita. Tapi pada waktu yang sama saudara-saudara kita di beberapa negara sedang terkutuk, sedang tertindas, sedang dizalim dengan pemimpin-pemimpin mereka yang diktator. Bagaimana dengan kita boleh merasa senang dan nyaman, yang kalau pada waktu bagian daripada anggota tubuh kita lagi sedang teraniaya dan disakiti. Itu hadis yang diriwayatkan. Ini hadis menceritakan tentang bagaimana sewajarnya kita dalam kerukunan, dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi minta maaf, hadis ini sangat erat hubungannya dengan permulaan yang saya sampaikan. Kita saling nasihat menasihati, saling bimbing membimbing, saling ingat mengingatkan. Lunak hati kita dengan sifat rendah hati, dengan sifat tawadhu. Kita terima kebaikan dan teguran daripada sesiapa saja, bukan hanya untuk menghormati dan menghargai orang yang memberikan teguran atau nasihat, tapi yang paling ideal sekali niatkan untuk aku menyejukkan hatinya baginda Rasulullah, agar baginda restu dan seronok dengan kita. Bila kita terkumpul, kan nyaman kalau pada terhimpun seperti ini. Seperti tadi sini kosong, tak ada orang. Jadi saya ini orang tua, saya ngobrol dengan siapa?
Saya cakap dengan siapa? Kalau pada saat ketika ada di sana, ada di situ, ada sini kosong, tak ada orang. Seakan-akan saya ngobrol dengan tiang, cakap dengan tiang. Itu orang tidak sehat kalau bersimbang dengan tiang. Tak sehat, tidak waras. Maka supaya ada kerukunan, kesatuan hati dalam majlis itu dengan suasana yang harmoni, dengan rahmah dan kasih sayang. Coba tiap majlis ilmu dan juga dengan Ustaz Syam, jangan segan-segannya untuk mengkondisikan, untuk memanggil, meminta, merayu, memohon, melamar jamaah untuk berkerumun dalam majlis ilmu, majlis yang dihadiri oleh para malaikat, majlis yang dibangga-banggakan Allah kepada mereka, majlis dengan sumpah demi Allah sesaat waktu kita di majlis ini itu lebih afdal daripada kita sembahyang 100 rakaat, dan itu yang Nabi kita sebutkan di dalam hadis. Maka kita inginkan bi raudhatin min riyadil jannah, pada waktu kita sedang berada di dalam taman daripada taman-tamanan surga dengan teman-teman kita yang seia sekata, senada dan seirama, Masya Allah, kebeningan dan ketentraman yang mudah-mudahan dengan kerukunan kita tadi itu kita dilihat, dengan kasih sayang kita diperhatikan, dan seperti itu juga nanti kita akan terkumpul di dalam surganya Allah pada hari kiamat. Hadza wabillahi taufik, dalam 15 menit. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan pertama, adakah sah salat fardu yang dilakukan dengan dua imam dalam satu masjid pada satu masa? Apakah sah sembahyang seseorang pada saat ketika bermakmum kepada seorang imam dan dalam waktu yang sama juga ada jamaah yang sama yang sedang didirikan di tempat yang sama dan juga pada waktu yang sama. Jadi katakan saja situ ada jamaah, situ ada jamaah. Terserah ada dua jamaah tadi itu disebabkan kenapa? Di situ uang 20 ringgit, di sini uang yang 5 ringgit. Sini yang hak lama, ini yang hak baru. Atau yang hak situ lagi, itu yang lebih baru lagi. Yang ada merahnya. Uang 10 ringgit, tak tahu apa namanya. Apa yang baru tuh? Dah, 10 ringgit yang baru. 10 ringgit. 10 ringgit baru. Mana tak tahu. Astagfirullahaladzim. Ya hak Dr. Mahathir tuh. Bersih, bukan? Ya Allah. Tak ngikuti politik kan? Ada yang hak baru yang rantai-rantai backgroundnya putih, rantainya merah. Itu pakai apa? Baru aja. Hah? Bayalah. Jadi akhirnya satu jamaah di sini, satu jamaah di sana. Waktu yang sama di masjid yang sama. Kalau di masjid memang ditegur. Kalau jamaah lagi sedang berlangsung, terus ada imam atau ada yang qomat untuk buat jamaah baru, kompom akan ditegur sama mereka. Kalau saatnya tak dan tegur pun karena sudah berlangsung akan ditegur kembali selepas sembahyang. Menurut mazhab sebagian daripada al-a'immah, ada dua jamaah, ada dua imam pada waktu yang sama di tempat yang sama, itu tidak boleh. Tapi dalam mazhab kita tidak masalah. Buktinya mana? Buktinya pada waktu Sayyidina Umar melihat suasana tarawih pada tahun-tahun pertama masa khilafah beliau. Situ jamaah makmumnya 30 orang. Sini imam jamaahnya 3 orang. Situ imam jamaahnya setakat 2 orang saja. Sana jamaahnya ada 300. Begitulah suasana di Masjid Nabawi pada masjid yang sama, waktu yang sama, terdapat beberapa jamaah sedang berlangsung. Dalam mazhab kita tidak mengapa, tapi itu menunjukkan ketidakadanya kerukunan, kebersamaan. Kita tidak sehati, kita tidak seirama, kita tidak ada rasa hormat menghormati kalau sampai berlaku perpecahan yang seperti itu. Beda halnya kalau kita tak sadar. Jadi kita tak sadar diri, ternyata ada jamaah di dalam, kita buat jamaah di samping situ tuh cerita lain. Tapi kalau ternyata ada jamaah di situ, akan dengan kita buat jamaah lagi di belakang. Kecuali kalau imam yang mengimami mereka tadi itu fasik,
atau bacaan tidak betul, atau tidak melaksanakan sebagian daripada rukun-rukun sembahyang, mungkin tidak ada tumaknina, atau juga dengan perbedaan mazhab yang sangat ketara, yang jadi imam itu Syiah, atau punya pahaman tajsim dengan tasbih, itu wajar-wajar saja kita tidak ikut, terus kita buat jamaah baru di belakang, atau yang dengan kita nak buat salat kasar. Kalau kita ikut dia, berarti kita kena tamam 4 rakaat. Maka dengan kita buat jamaah baru, agar dengan kita sama-sama boleh melaksanakan sembahyang secara kasar 2 rakaat. Silakan. Seterusnya soalan, adakah alkohol itu najis? Bagaimana keadaannya sesetengah obat di pasaran? Ada kandungan alkohol sedikit, bolehkah dipakai? Hampir kebanyakan daripada perobatan klinik, obat-obatan itu mengandungi alkohol. Jadi bagaimana hukumnya? Tentang alkohol hampir boleh dipastikan juga jumhur ulama mengatakan alkohol itu najis. Makanya orang-orang tua kita katakan dan nasihatkan kalau nak beli minyak haram, beli minyak haram yang boleh dibawa pergi ke masjid. Maksudnya minyak haram yang tak ada alkoholnya. Alkohol itu najis. Najis daripada sudut mananya? Kaidah mengatakan kullu muskirin khamrun. Tiap yang memabukkan itu khamar. Tiap yang memabukkan itu najis. Alkohol diantara daripada jenis yang memabukkan. Jadi kenajisannya itu daripada sudut karena dia memabukkan. Memang dengan sukatan yang apa adanya, dengan sukatan yang terlampau sedikit, itu tidak akan memabukkan. Tapi kaidah hukum mengatakan ma haruma katsiruhu faqaliluhu haram. Kalau banyak haram, sedikit pun juga hukumnya haram. Kalau banyak memabukkan, dengan meminum sedikit pun juga tetap diharamkan. Itu kaidah hukum. Ini ikut pendapat jumhur. Arti pendapat jumhur pendapat kebanyakan daripada ulama. Hanya terkecuali daripada pendapat ulama jumhur tadi itu pendapat sebagian daripada ulama Hanafiyah. Ulama Hanafiyah mengatakan selama sukatan seumpama alkohol, seumpama najis itu tidak sampai kepada peringkat kepada tahap memabukkan, itu masih dimaafkan. Jadi kalau seandainya alkohol yang kita gunakan, yang ada dalam obat-obatan, yang ada dalam minyak harum, itu sukatannya tidak sampai yang kalau pada waktu kita minum kita akan mabuk, itu menurut mereka dimaafkan. Jadi suasana keadaan yang sudah merebak, hampir boleh dipastikan kebanyakan daripada minyak-minyak harum yang kita gunakan, yang dijual di pasar-pasar, di kedai-kedai, itu kebanyakannya bercampur alkohol. Kecuali kalau kita meminta secara khusus yang tanpa ada alkohol. Jadi kita ikutkan keadaan yang semacam itu kepada pendapat sebagian daripada ulama yang mengatakan dimaafkan saja kalau sukatannya itu tak banyak mana. Silakan. Yang manakah menjadi keutamaan di dalam memberi makan pada orang jika jiran atau kawan itu bukan orang Islam berbanding jiran atau kawan yang beragama Islam? Yang mana lebih utama? Nabi kita bersabda, tetangga ada yang mempunyai 3 hak, ada yang mempunyai 2 hak, ada yang mempunyai 1 hak. Tetangga yang mempunyai 3 hukuk itu adalah tetangga kita yang beragama Islam dan daripada karib kerabat kita sendiri. 1 karena kerabat kita, yang kedua karena seagama, yang ketiga karena tetangga. Haknya ada 3. Tetangga yang mempunyai 2 hak, tetangga kita yang beragama Islam. 1 karena dia sebagai tetangga, yang kedua karena kita sama agama. Yang ketiga tetangga kita yang mempunyai 1 hak, itu tetangga kita daripada non-muslim. Jadi pertanyaan yang tadi itu, mana yang lebih afdal, mana yang lebih diutamakan? Menjemput, mengundang, memberi makan tetangga kita. Yang mana tadi ini? Tetangga kita yang muslim, non-muslim keluarga, kawan, non-muslim kawan, tetangga jauh. Yang muslim jadi kalau sama-sama tetangga, ini tetangga, ini tetangga. Di sini tetangga orang Islam, di sini non-muslim. Jelas sekali hak tetangga orang Islam tadi itu mempunyai 2 hak.
Satu karena ketetanggaannya, yang kedua karena agama yang sama dengan kita. Elok bagi semuanya. Jemput semuanya. Bolehkah kita melazimi zikir yang tiada ijazah, contohnya subhanallah? Bolehkah dengan kita melazimi zikir yang kita tidak dapat ijazah? Ijazah itu tadi kan kita zikir bersama itu sudah ijazah sebenarnya. Ijazah itu tidak mesti datang jumpa tuh guru, cium tangan, duduk sampai bertengah jam. Enggak mesti. Ada yang namanya ijazah, ada yang namanya wijadah. Kalau seandainya dengan kita dengar zikir itu dilantunkan oleh salah seorang tuh guru, maka secara tidak langsung dengan kita mendapatkan tauliyah lebih hebat lagi daripada ijazah. Ijazah itu martabatnya yang nomor 3. Yang pertama qiraah, yang kedua sama. Qiraah itu artinya tuh guru kita bacakan zikir, bacakan amalan, bacakan hizib, bacakan yasin di halayak orang ramai. Itu kita mendapat mandat untuk mengamalkan amalan tadi itu secara langsung pada peringkat yang paling di atas. Selepasnya itu as-sama. Yang pertama kita dibaca, yang kedua as-sama. Kita duduk, ternyata tuh guru kita mendengarkan. Tuh guru kita mendengar bacaan daripada salah seorang kawan. Jadi kita duduk sekali. Duduk secara bermaksud, secara tidak bermaksud ada beda insya Allah. Jadi sang murid, salah satu daripada teman kita membaca amalan zikir, hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad. Jadi kata tu guru ganti Nur Muhammad itu ala Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Jadi saya baca depan tuh guru saya, orang ramai dengar. Itu secara tidak langsung orang ramai pun juga dapat mandat kebenaran untuk beramal. Kenapa? Yang walaupun bukan orang ramai yang baca depan tuh guru tadi itu atau depan guru mursyid mereka, akan tapi dibacakan oleh salah seorang teman mereka dan mereka mendengar bacaannya di depan syekh atau di depan guru mursyid. Itu yang kedua. Yang ketiga baru ijazah. Aku ijazahkan hizib al-bahar, aku ijazahkan istighfar, aku ijazahkan amalan hamdalah ini untuk dibaca selepas 5 waktu. Itu urutannya pada yang ketiga. Urutan yang nomor 3, yang paling atas sekali kalau pada itu dibacakan. Jadi seperti misalnya zikir yang kita lantunkan bersama tadi itu kita sudah boleh beramal tanpa harus kita mendapatkan ijazah daripada seseorang. Silakan. Apakah tanda seseorang itu dicintai Allah atau dibenci oleh Allah? Urusan Allah benci, Allah sayang dengan kita, urusan kita bahagia atau juga akan mati dengan husnul khatimah. Apakah kita ini orang yang bahagia atau juga wa'iyadzubillah orang yang celaka, itu Allah tak wajibkan kepada kita untuk kita memastikan dan juga untuk kita mengetahuinya. Dengan cerita ini, cerita ini sederhana. Dalam sebuah riwayat, malaikat Jibril melihat nama salah seorang abid ahli ibadah, gigih ibadahnya banyak, zikirnya banyak, amalannya banyak. Dia adalah salah satu daripada hamba Allah yang sangat-sangat gigih, yang sangat-sangat banyak dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Tapi malaikat Jibril ternampak di Lauhul Mahfuz, orang tadi itu celaka, syaqi, bukan beruntung. Maka malaikat Jibril minta izin dengan Allah untuk menginformasikan, untuk menghantar Facebook atau WhatsApp kepada hamba Allah tadi itu. Allah izinkan, oke, kamu maklumkan saja tentang hakikat itu kepadanya. Setelah malaikat Jibril sampaikan kepada orang tadi itu, awak tahu tak hakikat yang sebenarnya? Aku tengok di Lauhul Mahfuz, awak celaka, masuk neraka. Jadi kata dia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, wala haula wala quwata illa billah. Yang walaupun dapat informasi semacam itu, awak celaka masuk neraka, tapi tetap dia tidak merubah keadaannya. Tetap gigih, tetap semangat, tetap sembahyang, tetap berzikir, tetap beribadah. Malaikat jadi heran. Malaikat datang kembali, hei awak, aku dah bagi tahukan sama kamu, aku dah bagi tahukan ke awak celaka masuk neraka. Udahlah, minum saja, main perempuan, main judi.
zina, melacor dan lain sebagainya. Kata malaikat tadi itu, kan bakalan masuk neraka juga, udahlah. Jadi sanksi, jadi zalim, jadi diktator, main perempuan, minum arak, main judi, tuh dengan perempuan-perempuan malam. Apa kata dia tadi itu? Aku tidak dituntut dan tidak diwajibkan untuk aku mengetahui apakah aku ini bahagia atau celaka. Apakah aku ini daripada ahli syurga atau daripada ahli neraka. Allah tak wajibkan kepada aku, ke atas aku, untuk aku meyakini, untuk aku mengetahui tentang kesudahanku itu seperti apa. Allah mewajibkan kepada aku agar aku beribadah, agar aku melaksanakan ubudiyah, bertakwa, patuh, taat dan setia kepada Allah. Tentang macam mana kesudahanku itu kebijaksanaan dan keputusan daripada Allah. Itu jawabannya. Allah berfirman, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Kita dituntut untuk kita beramal saleh. Tentang amalan kita diterima atau tidak, Allah tidak mewajibkan kepada kita untuk kita mengetahuinya. Yang penting kita laksanakan sesuai dengan pedoman hukum, sesuai dengan panduan Al-Quran dan hadis, dengan syarat-syarat dan juga dengan rukun-rukunnya. Malaikat tadi itu naik, tengok kembali di Lauhul Mahfuz. Ternyata di Lauhul Mahfuz tadi itu bertulisan beruntung, beruntung, bahagia, bahagia. Allah robah nasib seseorang. Kenapa? Karena dia pasrah kepada ketentuan Allah Jalla wa'ala. Pertanyaan yang tadi itu mirip-mirip seperti itu. Tapi apakah ada petanda, alamat-alamat yang kita buktikan yang bahwasanya Allah sukakan kita, sayang kepada kita? Satu, ya ada. Kalau kita senantiasa selalu Allah bagi taufik, hidayah, bimbingan dan petunjuk kepada perkara-perkara yang elok dan bagus. Yang pertama. Yang kedua, kalau pada waktu dengan kita digemari, disukai dan disayangi oleh orang-orang saleh. Sebab kenapa? Sebab kalau seandainya yang mencintai kita tuh di kalangan atlet-atlet, di kalangan artis-artis, di kalangan seniman-seniman, atau juga di kalangan pelakon-pelakon, yang sayang kepada mereka itu adalah orang-orang fasik. Misalnya seperti penyanyi itu dengan Justin Bieber bubar, atau juga dengan penyanyi-penyanyi daripada barat, ataupun juga dengan penyanyi-penyanyi daripada negeri dan negara kita, itu penggemarnya ramai. Apakah itu mempertandakan berarti mereka dicintai oleh Allah Jalla wa'ala? Tidak. Maka kita pastikan siapa orang-orang yang berkenan dan siapa orang-orang yang sayang dengan kita. Kalau yang sayang, yang hormat, takzim kepada kita itu adalah ahli jamaah masjid, ahli masjid, ahli ibadah, ahli zikir, orang-orang yang beriman. Itu mempertandakan Allah cinta kepada kita. Itu dari mana pengambilannya? Daripada hadis Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, apabila Allah mencintai seseorang, maka Allah panggil malaikat Jibril alaihissalam, ya Jibril, aku cinta kepada Ustaz Syams, pengurus Masjid Al-Khairiyah, maka cintailah dia. Malaikat Jibril pun sayang sama Ustaz Syams, dan malaikat Jibril panggil semua para malaikat-malaikat Allah Jalla wa'ala. Maka dengan malaikat Jibril menyatakan kepada mereka, sesungguhnya Allah telah menyukai, mencintai Ustaz Syams, Ustaz Azri, Ustaz siapa, Tuk Guru siapa, Maulana siapa, Encik siapa. Allah cinta, Allah suka dengan Cik Mashkur, dengan Cik Mansur, dengan Cik Mastur. Maka cintailah dia. Maka semua para malaikat tadi itu mencintainya. Nabi kita bersabda, summa yudha'u lahul qabulu ala wajhil ardi. Kemudian kecintaan tadi itu Allah jelmakan ke atas penduduk-penduduk bumi. Jadi petanda yang membuktikan Allah itu suka kepada kita. Bagaimana kita dengan ahli jamaah di masjid, bagaimana kita dengan orang-orang yang bertakwa, bagaimana kita di mata orang-orang yang ahli kebajikan. Itu sebagai petanda kalau mereka sayang kita, sukakan kita, syok dengan kita, bahagia dengan kita. Itu mempertandakan Allah sayang kepada kita. Tapi wal'iyadzubillah, kalau yang menyukainya itu adalah orang-orang fasik, orang-orang kafir, itu tidak dapat dipertandakan. Berapa penggemar Repaldo? Berapa penggemarnya Misi sekarang ini? Oh banyak.
Di sini penggemarnya tidak terhitung, jutaan. Lebih hebat daripada tu guru dan tu kiai. Penggemar Ronaldo pada saat ketika itu, atau juga dengan Maradona. Dunia yang menyukainya, dunia yang minta tanda tangan dan juga minta berselfian dengan dia. Apakah berarti Allah suka? Enggak. Kenapa? Sebab yang menyukai mereka itu adalah orang-orang yang sebagiannya kafarah, sebagiannya fasik, atau orang-orang yang tidak disukai oleh Allah. Berapa lagi? 4. Oke, sabar. Malam ini ada makan? Ada. Bagaimana ingin menjaga hati dalam urusan seharian ketika sedang belajar di universiti yang keadaannya bercampur lelaki dan perempuan international. Jadi macam mana untuk kita menjaga hati, untuk kita mengawal perasaan dan pergaulan? Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, bada'al islamu ghariban fasayaudu ghariban fatuban lil ghuraba. Islam itu bermula dalam keadaan asing, pelik, dan akan kembali menjadi pelik dan asing. Maka bahagialah bagi orang-orang yang asing, yang tidak terumbang-ambing dengan suasana dan keadaan. Jadi kalau seperti di waktu adzan berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu memang jabarannya hebat. Jangankan kita sebagai mahasiswa, untuk kita masuk ke masjid sembahyang berjamaah di situ, pensyarah-pensyarah kita pun tak berjamaah. Pensyarah adzan berkumandang balik, tapi pakai spesialis tentang salat berjamaah, syarahan tentang salat jamaah, tapi tak berjamaah. Itu berat jabarannya. Nah, kita akhirnya jadi asing. Macam itu juga hampir semua teman-teman kita pakai tudung, terus kita pakai tudung, jadi asing, pelik, bin ajaib. Begitu juga dalam suasana masjid, masjid-masjid di mana-mana, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, al-fatihah. Jadi asing kalau masjid masih mengamalkan baca ayat kursi. Kalau dulu-dulu bukan ayat kursi saja, Fatihah 7, Kulhu 7, Kul a'udzu bil falaq 7, Kul a'udzu birabbin nas 7. Kalau kita sekarang Fatihah 7 sampai kepada Kul a'udzu birabbin nas yang ke-7, masjid sudah kosong dah. Jadi kalau kita beramal kembali dengan amalan seperti itu, jadi asing, gharib. Nabi kita doakan, bahagialah bagi orang-orang yang asing, maksudnya yang tidak terumbang-ambing, terbawa arus, terbawa suasana dan keadaan. Nabi kita bersabda, al-mu'minu la yakunu imma'ah. Seorang mukmin itu jangan sampai ikut-ikutan. Orang ramai buat baik, dia berbuat baik. Orang ramai berbuat buruk, berbuat jahat, dia juga akan terbabit. Nah, walakin waqtilu anfusakum, tegaskan posisi kamu. Kalau pada saat orang ramai berbuat baik, kamu juga ikut berbuat baik. Kalau pada orang ramai berbuat jahat, tetap kamu komitmen istiqomah dengan kebaikanmu. Maka saat ketika kita sedang berada dalam suasana yang semacam yang digambarkan oleh saudara kita tadi, kita kena upaya melawan arus, melawan nafsu, komitmen. Kalau rasa-rasa tidak mampu, itu bukan satu-satunya tempat pendidikan untuk kita menimba ilmu agama atau juga pengalaman. Masih terdapat sekian di dunia ini yang kira-kira agama terjaga, iman terjaga, kehidupan kita juga terjaga dan terkawal dengan baik, agar jangan sampai kita terumbang-ambing dengan suasana dan keadaan. Paling banyak pun 5 menit. Saya bekerja seorang jaga. Jika saya pergi solat berjemaah di masjid berdekatan, maka pos pengawal menjadi kosong. Soalannya, saya ingin merebut pahala berjemaah. Macam mana? Ikut madhab Maliki. Posisikan kita berada di belakang masjid. Solusi, kalau kita naik ke masjid, penjagaan tidak ada, takut suasana keamanan tidak terkawal. Kalau seandainya dengan kita tidak ke masjid, kita ketinggalan salat berjamaah. Jadi bagaimana? Udahlah dalam hati, ya Allah, aku ikut mazhab Imam Malik, mazhab ulama Malikiyah, yang membolehkan seseorang itu berjamaah dengan masjid, dengan imam yang walaupun pada saat ketika dia terpisah dengan bangunan, dengan jalanan, atau juga dengan apartemen, hotel dan yang seumpamanya. Perasaan tak?
pada masa kita ke Mekah, berapa ramai raja-raja yang sembahyang di istana, tak turun ke masjid. Itu jumhur ulama mengatakan tidak sah jamaah semacam itu sebab karena tidak terkumpul di dalam masjid, tapi sah menurut ulama Malikiyah. Jadi katakan pos kita ada di sini, masjid depan, ya udahlah, asalkan kita boleh dengar takbir, tahmid dan juga dengan bacaan daripada imam. Yang penting kita mengetahui pergerakan daripada imam di waktu ruku, sujud dan i'tidal. Kita tak payah tinggalkan posisi kita, pos kita sembahyang di situ. Allahu Akbar, sembahyang. Imam rukuk di masjid, kita juga rukuk di jauh. Ini kan kiblat kita ke sana. Situ ada kedai, itu orang jualan situ. Itu aji yang jual durian di sana itu ngadap kiblat. Kedengaran bacaan daripada imam di masjid sini, udah ikut mazhab Maliki. Kalau seandainya ada yang protes, tak payah jawab, tak payah komplain. Haji, ini mazhab apa? Enggak urusan kamu. Yang penting saya ada pendirian dan juga saya ada panutan. Aku ikut mazhab Maliki yang membolehkan kita ikut jamaah. Asalkan kita mendengar pergerakan bacaan daripada imam dan mengetahui pergerakan daripada imam, maka kita sudah boleh mengikutnya. Jadi mungkin saja muslimat misalnya nak turun ke masjid tak boleh, tapi rumah kita belakang masjid, udah kita ikut imam di masjid. Mazhab kita tidak sah sebab terhalang dengan tembok, dengan rumah, dengan pintu, dengan tingkap dan juga dengan bangunan. Tapi mazhab Maliki, asalkan bacaan imam ini lantang kedengaran di rumah kita, kita buka tingkap, jelas kedengaran kita sudah boleh mengikut imam daripada dalam rumah. Dalam TV macam mana? Imamnya di Mekah. Kalau imamnya di Mekah kan beda waktu. Mana boleh kita ikut imam di Mekah? Yang imam di Mekah salat subuh kita di sini sudah tengah hari. Jadi tidak boleh ikut mengikut, kecuali kalau dengan kita bukan melaksanakan sembahyang yang sama. Imam di Mekah sembahyang tarawih, kita ikut sembahyang sunat misalnya. Sebab kalau kita tarawih pada waktu imam sedang bertarawih di sana, itu waktunya sudah keluputan. Karena kita lebih awal. Tapi kalau seperti tarawih masih boleh lagi. Sebab mereka tarawih di sana pada pukul 9, kita sini masih pukul 3 pagi. Kita masih boleh mengikut untuk sholat tarawih dan witir. Ikut mazhab yang membolehkan. Tapi memang pelik benar ajaib lah. Kalau ada lab macam tuh, udah tutup masjid dah kalau macam tuh. Sebenarnya di rumah aja lagi. Untuk apa pergi ke masjid? Untuk apa pun masjid kumpulkan uang wakaf, uang derma, apa segala macam. Kalau kita boleh lab dengan parabola kita di rumah tuh, kita boleh sembahyang ikut orang Mekah langsung. Nah, nggak sah kita sembahyang lab di rumah. Kenapa? Sebab pada waktu kita sembahyang di sini, waktu Jumat masih belum masuk. Boleh mungkin kalau ke Indonesia, sebab Indonesia lebih cepat daripada kita di Malaysia. Indonesia lebih awal 1 jam daripada di sini. Tapi kalau kita di sana, kita lebih awal daripada mereka. Benarkah bila kita solat berjamaah lalu imam bangkit dari rukuk mengucapkan sami Allahu liman hamidah dan kita sebagai makmum tidak perlu mengucapkannya, terus saja membaca Rabbana wa lakal? Itu kebanyakan riwayat memang semacam itu. Imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, makmum di belakang Rabbana walakal hamd. Nabi kita bersabda, idza qala sami Allahu liman hamidah, apabila imam berkata sami Allahu liman hamidah, faqulu, maka ucapkan kalian di belakang Rabbana walakal hamdu. Jadi kata ulama, maksud daripada hadis itu, karena dengan sami Allahu liman hamidah tadi itu sudah diucapkan oleh imam, berarti kita sudah tahu bacaan pada masa kita bangkit. Sedangkan qulu ucapkanlah Rabbana walakal hamdu, itu karena Nabi kita membacanya secara perlahan-lahan, makanya Nabi kita ajarkan. Jadi ikut zahir hadis, kita bagi bacaan. Imam sami Allahu liman hamidah, makmum Rabbana walakal hamdu. Tapi yang mu'tamad, pendapat yang paling kuat, disunatkan kita membaca kedua-duanya, sebab Rabbana walakal hamd itu bacaan pada masa kita i'tidal. Tapi apa bacaan pada masa kita bangkit daripada rukuk? Kalau macam tu caranya, berarti kita tak ada bacaan. Dalam sembahyang tidak ada senyap. Dalam sembahyang tidak ada menganggur, ada bacaan. Sabar. Terakhir, seseorang suami itu menjatuhkan talak kepada istrinya, adakah talak itu boleh
belon kalau kita cucuk pecah, boleh digabungkan kembali tak? Tak boleh. Macam itu juga dengan cerai tidak boleh Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Benda tu kalau sudah terlanjur, kalau sudah terkeluar daripada mulut kita sudah tidak dapat diralat. Makanya kita kena berpikir terlebih dahulu. Jadi banyak perumpamannya tadi dengan seumpama jarum atau juga seumpama bubur, nasi sudah menjadi bubur. Nah, boleh dinasikan lagi tak? Rebus lagi, goreng lagi, masak lagi, semakin hancur. Jadi tidak akan mungkin bubur kembali menjadi nasi. Kalau nasi sudah menjadi bubur, sudah tidak dapat kita nasikan. Macam itulah juga halnya kalau dengan suami sudah menjatuhkan cerai kepada istrinya, yang walaupun secara berdua-duaan, yang walaupun melalui SMS, tapi dengan niat jatuh cerai dan itu tidak dapat dibatalkan kembali. Yang walaupun penceraian yang seperti itu tidak diakui oleh mahkamah. Jadi mahkamah sebijaknya seketika berlaku kes yang semacam itu bukan untuk menggagalkan, tapi untuk memastikan saja awak cakap apa semalam itu, begini yang dia ucapkan, disahkan. Jangan disuruh mengucapkan sekali lagi. Kalau disuruh mengucapkan sekali lagi akhirnya jadi talak dua. Sudahnya talak pada waktu di rumah, jatuh lagi cerai yang kedua. Kalau sudah pernah 2 kali cerai, kata hakim, nah sekarang kamu ucapkan cerai di depan aku, jadi talak 3, berantakan rumah orang. Itu hakim yang tidak tahu hukum hakam memang masalah betul. Jadi khususnya untuk hakim, untuk qadhi, karena tahu tentang hal ihwal yang berkenaan dengan nikah cerai atau hukum hakam yang seumpamanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Qamat wa aqimis shalah.